Terima kasih buat pimpinan DPRD atas waktunya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Yahoo. Pertama dulu saya secara pribadi memberikan apresiasi dan hormat kepada seluruh pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara yang sudah memberi waktu untuk menerima audiensi dan ekspos dari pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama dengan DPRD Nias Utara yang hadir pada siang hari ini. Saya sangat terkesan dan berterima kasih karena saya boleh katakan seluruh pimpinan DPRD hadir hari ini. Kalau tadi ditekan soal kami berenam jikalau ada di Banggar ikut mendorong, saya kira tidak terlalu besar pengaruhnya karena pimpinan Banggar justru 4 orang hadir di sini. Ya, kalau kami ini apalah ini? Ya, kalau 4 orang ini mendorong, sebenarnya kami tidak usah ikut mendorong pun sudah terdorongnya ini ke dalam gitu. Ya, harapan kami ya supaya tidak seperti tahun ini Pak Ketua kita jong semua. Jadi saya berharap 2022 tidak berulang lagi jongnya itu. Dengan kehadiran pimpinan hari ini di sini, kami punya harapan besar bahwasannya apa yang menjadi kerinduan hati Kabupaten Nias Utara bisa dibantu oleh pimpinan DPRD dan termasuk kami. Pertama, yang kedua saya sangat apresiasi kepada Bupati Nias Nias Utara bersama dengan Wakil Bupati Nias Utara dan seluruh SKPD didukung oleh pimpinan DPRD Nias Utara yang hadir hari ini yang mau memberi waktu berkoordinasi di Sumatera Utara, termasuk kepada Pak Gubernur dan kita di sini. Kenapa? Menurut saya ini tidak lazim ya, dari kepemimpinan yang lalu tidak ada yang seperti ini terjadi. Ya, artinya semangat dari Pak Bupati Nias Barat yang kami kenal Nias Utara ini, Mr. Long ini untuk membangun daerahnya sangat luar biasa. Yang kedua, menurut saya memang banyak tadi program yang sudah diekspos oleh Pak Wakil Bupati dan tadi sudah ditekan oleh Pak Ketua DPRD bahwasannya kita mungkin memilih 1-2 mana yang prioritas. Saya kira 2 prioritas kita seperti yang disampaikan oleh Pak Edward Zega tadi, pariwisata dan kelautan. Saya kira Pak Wakil Bupati Nias Utara ini punya keahlian ini. Kedua hal ini karena beliau ini sudah malang melintang di jabatan eksekutif ya sebagai SKPD dan terakhir sebagai Kepala Bapeda kalau saya tidak salah. Jadi apa yang disampaikan beliau ini sangat benar menjadi kebutuhan dasar dari Kabupaten Nias Utara itu sendiri. Untuk Kepulauan Nias sebenarnya Pak Ketua, benar yang Bapak sampaikan tadi. Sebenarnya yang kurang ini hati kami orang Nias terhadap daerah kami sendiri. Ya mudah-mudahan pimpinan DPRD yang hadir hari ini bersama dengan kami juga punya hati lah untuk Nias. Walaupun tidak besar begitu, kalau boleh pokir-pokir kami yang sudah kami input ini bisa direalisasikan, ya kan? Banyak pokir kami pimpinan yang sudah kami masukkan. Kalau 5 item 1 orang saja kali 6 orang udah 30 item. Jadi 30 item kalau dibagi di Kepulauan Nias termasuk Nias Utara, saya kira ini sudah lebih dari cukup. Jadi harapan kami sebagai mediator kami pimpinan DPRD kepada eksekutif Gubernur Sumatera Utara atau pimpinan TPAD untuk membantu pokir-pokir kami yang sudah kami ajukan melalui e-planning, SIPD, ini ditampung kalau boleh semuanya.
ya semuanya, karena mungkin tidak hanya berbicara Nias Utara juga, Pokir kami ini berbicara konteks keseluruhan. Kalau untuk Nias Utara, Pokir saya tahun ini ada 6 kalau saya tidak salah. Untuk infrastruktur, belum termasuk pendidikan. Jadi pimpinan kami harap ini bisa dibantu nanti digiring kepada Gubernur Sumatera Utara. Lalu untuk pendidikan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, memang dana hibah bisa. Kami menangani APBD untuk SMA SMK Pak. Hibah bisa. Yang penting ada usulan proposal yang masuk melalui Biro Sosial. Biro Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kalau juga ada proposal, bisa juga dititip ke kami. Nanti kami bisa masukkan ke SIPD untuk mendapatkan bantuan hibah pendidikan, baik dari PAUD sampai ke SMP yang disebutkan Pak Bupati tadi. Tapi hibah Pak. Dan itu juga bisa dikomunikasikan dengan Pak Gubernur mengenai hal itu. Untuk tahun ini, waktu kami di Komisi E 2020 yang lalu, ini dana DAK kita banyak untuk membangun sekolah. Tapi SMA, SMK Pak Bupati, kalau nggak salah, di Nias Utara untuk DAK SMA, SMK itu tahun ini ada hampir 30 atau 25 unit sekolah yang dibantu untuk DAK tahun ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita minta bantu juga pemerintah daerah untuk menjaga. Karena kemarin waktu pansus Pak Bupati, kami turun ke Nias Utara, pansus. Banyak pengerjaan gedung-gedung sekolah kita yang tidak baik. Jadi ada seperti begini, saya berharap ke depan jangan karena ini anggaran untuk provinsi dari provinsi, tidak ikut terlibat kita dari pemerintah daerah untuk mengawasi begitu. Karena justru kita berharap ikutlah pemerintah daerah mengawasi anggaran yang dari provinsi. Contoh 2019 yang lalu saya sidak sebuah proyek provinsi di Nias Utara. Tidak jauh dari ibu kota pemerintahan Nias Utara, tapi tidak terawasi oleh kita. Ini saya harap. Kenapa kualitas kita di sini jadinya tidak begitu baik seperti di Sabo itu? Ada laporan yang disampaikan. Tapi sejauh mana kami bisa dari provinsi ikut mengawasi? Kalau dari teman-teman dari daerah tidak juga ikut membantu. Ini yang di Komisi D cuma satu. Teman saya ini Pak Tukari. Saya juga berharap tahun depan saya berada di Komisi D untuk ini ada pimpinan saya di sini penasihat Pak Rahman, saya bisa mengarahkan saya ke Komisi D tahun depan supaya saya bisa lebih banyak untuk membantu Kepulauan Nias. Sekalian curhat ini pimpinan. Jadi itu menurut saya Pak Edward sudah sangat intens soal 2 ini yang dari Presiden. Jadi tinggal menunggu waktu aja Pak Edward kapan. Saya kira yang paling penting kita menghadap itu tahun ini kalau boleh ke Profesor Suhasil itu. Ya, dia saya kira punya kekuatan besar untuk mengangkat kita. Mungkin dengan gaya komunikasi Pak Bupati Nias Utara yang sangat baik ini bersama dengan Pak Wakil, saya kira beliau apalagi ada sedikit hubungan kekerabatan, mungkin kita mulai dari situ dengan program yang sudah mungkin selama ini tidak ada program makanya beliau tidak mau membantu. Dengan adanya program dari bawah yang diajukan, saya kira mungkin beliau tidak menyalahi aturan untuk membantu kita. Yang terakhir pimpinan, dulu kita pernah waktu Pak Ketua DPRD datang ke Nias, kita menginginkan Kepulauan Nias menjadi satu daerah pariwisata terpadu. Terakhir saya dapat info, saya tidak tahu, kemarin hampir bisa ketemu dengan Pak Bupati bersama dengan Herwil untuk menandatangani ada sebuah permohonan kita dari Forkada untuk Nias menjadi satu daerah kawasan khusus pariwisata. Dan berharap nanti setelah ditandatangani oleh semua bupati, Pak Ketua nanti bisa berbicara kepada Pak Gubernur untuk meng-SK-kan atau bagaimana cara sehingga Kepulauan Nias menjadi satu daerah terpadu pariwisata, menjadi pendukung pariwisata yang ada di Danau Toba. Ya.
mendukung salah satu penyangga wisata super prioritas di Sumatera Utara atau yang lainnya. Jadi saya kira ini terobosan baru yang kemarin juga Pak Ketua sudah ikut menandatangani itu. Jadi saya harap itu bisa ditindaklanjuti. Mungkin itu sedikit dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kiranya pertemuan ini bisa membuahkan hasil seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi. Horas Yahoo. Horas Yahoo. Sip.